dia Lacnus piraceae monoglobus Aviamansia municipila Odoribacter suanicus dan Bacteroides clarus. Kemudian perbedaan komposisi mikrobiota ini dipengaruhi oleh riwayat kelahiran, kemudian riwayat asli eksklusif, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, sumber air minum dan sumber air untuk aktivitas lain. Kemudian juga terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi makronutrien dan mikronutrien dengan kelimpahan komposisi mikrobiota. Dr. Harino Hendarto, spesialis anak konsultan MPH, untuk mengungkapkan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Prof. ini Ketua Sidang. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat pada Ibu Nahyani Ratnayani yang telah menyelesaikan studinya dan insyaallah itu tidak lama lagi akan mulai gelar doktoral. Saya mengapresiasi Ibu Ratnayani karena mengambil salah substantif untuk topik studi doktoral dan memang masalah substantif ini saat ini masalah yang up to date dan kita sedang sama-sama atasi. Memang tidak mudah menjadi peneliti substantif, utamanya Anda dihadapi oleh situasi pandemi. 3 tahun terakhir ini kita tahu dalam kondisi tidak pandemi pun tidak mudah mendidik anak karena memang profil anak yang tinggi, tapi juga karena anak umumnya, apalagi anak balita seperti subjek dan ada yang umumnya diproteksi, dan ini proteksi ini menjadi lebih kuat lagi karena adanya pandemi. Namun Anda dengan gigih alhamdulillah bisa menyelesaikan studi atau penelitian yang tidak mudah ini. Masih selanjutnya, karena Anda meneliti di daerah umum, daerah selatan di ibu kota, kita tahu daerah Jakarta Utara melakukan penelitian ini adalah kontributor indikator kesehatan yang tidak baik untuk provinsi ibu kota kita ini. Itu mengapa pada beberapa indikator kesehatan secara nasional provinsi DKI Jakarta yang seharusnya karena mempunyai pendapatan hasil daerah salah satu tertinggi, kita yakini mempunyai SDM yang luar biasa, tetap indikator pelayanan kesehatan tidak otomatis nomor 1 di ranah nasional. Dan penelitian Anda juga sudah berhasil membuktikan adanya hubungan antara komposisi mikrobiota dengan prevalensi stunting di area penelitian. Namun mungkin Anda bisa menjelaskan lebih spesifik karena kesimpulannya hanya ada hubungan. Tapi mungkin Ibu Ratnayani bisa lebih spesifik hubungan apa? Karena selama ini yang para ahli dan bahkan masyarakat awam tahunya stunting itu berkaitan dengan nutrisi dan gizi, dan itu yang banyak dielaborasi sebetulnya. Tetapi Anda melihat dari angle atau perspektif lain, yaitu mikrobiota khusus. Jadi sebetulnya hubungan seperti apa? Ini menurut saya penting. Dengan kesimpulan nomor 1 ini, menurut saya banyak yang bisa diberikan nanti rekomendasi pada orang yang berbicara. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut saya seperti saya sampaikan tadi, salah satu keunikan penelitian atau studi ini adalah dilakukan di area selam atau area umum. Nah, apakah penelitian Anda ini akan menghasilkan yang sama apabila dilakukan di area umum lain di Jakarta atau bahkan di area lain di luar Jakarta, Jawa, ataupun di area lain di Indonesia yang kita tahu mempunyai pola
Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Aryono Hendarto, spesialis anak konsultan MPH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terkait pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana hubungan yang dilakukan pada penelitian ini, yang biasanya bahwa pada penelitian ini stunting ini dikaitkan dengan asupan zat gizi. Seperti yang disampaikan di awal bahwa stunting ini dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya oleh satu faktor, terutama yang berkaitan secara langsung memang itu adalah asupan zat gizi. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa asupan zat gizi ini kemudian menjadi kurang optimal ketika adanya ketidakseimbangan di dalam saluran pencernaan atau terjadinya disbiosis. Beberapa literatur menunjukkan bahwa komposisi dari mikrobiota atau keadaan disbiosis ini mempengaruhi tingkat penyerapan dari zat gizi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan ini di area yang sama, yang dengan asumsi bahwa mempunyai kebiasaan yang sama, baik dari tingkat asupan, kemudian dari tingkat kebiasaan. Tapi kenapa masih ada anak yang sakit dan juga ada anak yang non-sakit? Dan dari literatur yang saya temukan bahwa saat ini berkembang, di mana mikrobiota ini sebagai hidden organ yang punya fungsi yang sangat penting, terutama dalam proses pencernaan. Ketika yang ada di dalam tubuh itu kemudian tidak seimbang, maka makanan yang masuk sebagus apapun menjadi tidak terserap dengan optimal. Dan dari hasil penelitian ini terlihat bahwa di area selam yang sama pada kelompok yang stunted maupun kelompok yang non-stunted terlihat bahwa ada hubungan untuk komposisi mikrobiotanya, untuk komposisi mikrobiota yang bersifat patogen ini berkorelasi positif dengan kejadian stunting, di mana pada anak yang stunting ini kelimpahan untuk mikrobiota yang bersifat patogennya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang non-stunted. Begitupun sebaliknya, pada kelompok yang non-stunted korelasinya negatif terhadap kelimpahan dari mikrobiota yang bersifat patogen. Dia justru pada kelompok yang non-stunted ini lebih banyak yang bakteri yang bersifat baik atau non-patogen. Di sini untuk yang korelasinya. Dan dari hasil analisis juga bahwa asupan zat gizi ini termasuk salah satu faktor yang ternyata mempengaruhi komposisi mikrobiota pada kelompok yang stunted maupun non-stunted. Dan untuk keunikan di area ini bahwa apakah kemudian akan menghasilkan yang sama gitu ya kalau misalnya melakukan penelitian dengan di daerah lain yang juga punya kondisi selam yang berbeda. Di sini dari hasil penelitian ini bahwa perbedaan komposisi mikrobiota ini dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari sisi asupan maupun dari sisi perilaku dan juga riwayat. Dan kalau kita lihat bahwa berdasarkan riwayat kelahiran, kemudian riwayat ASI eksklusif, kemudian sumber air minum dan juga sumber air untuk aktivitas lain, ternyata berpengaruh terhadap komposisi mikrobiota. Jadi ketika di daerah itu kemudian memiliki perilaku yang sama dari sisi kebiasaan mencuci tangannya, kemudian sumber air minumnya, kemudian sumber air untuk aktivitas lainnya, dan riwayat kelahiran serta riwayat ASI eksklusif, kemungkinan hasil yang akan didapatkan adalah sama. Tapi untuk asupan zat gizi mungkin akan berbeda, karena seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa setiap daerah itu mempunyai keunikan sendiri untuk asupan makanannya, dan bahwa mungkin secara kuantitas bisa saja sama, karena sebagian penelitian yang saya temukan bahwa pada kelompok yang stunted ini untuk asupan zat gizinya relatif lebih rendah dibandingkan yang anak non-stunted dari sisi kuantitas, tapi mungkin akan berbeda dari sisi kualitas. Ini tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsinya. Begitu Prof. Terima kasih. Terima kasih Presiden. Saya kuasa jawaban berikutnya. Selanjutnya saya persilakan penyampaian berikutnya Profesor Dr. Hartono Gunadi, spesialis
itu mempengaruhi mikrobiota khusus pada anak-anak yang Promofeta teliti. Dalam perpustakaan yang telah diterangkan pada bab 3 perpustakaan yang ditulis secara ekstensif, Promofeta menemukan bahwa salah satu nutrien yang paling berfungsi untuk mencegah stunting adalah protein, dan salah satu masukan protein adalah daging merah. Dalam literatur, Promofeta menuliskan bahwa fermentasi daging merah dapat meningkatkan Clostridium perfringens yang selanjutnya kita tahu bahwa kuman ini dapat menyebabkan diare pada anak. Nah, bagaimana pendapat Promofeta dalam menanggapi hal ini? Apakah daging merah ini yang merupakan sumber zat besi yang penting buat pertumbuhan otak anak itu dilarang, tidak dianjurkan? Mohon pendapatnya. Dan yang pertanyaan kedua adalah, dari hasil penelitian diperoleh bahwa bakteri patogen itu lebih banyak ditemukan pada anak yang stunted dibandingkan pada kelompok anak yang non-stunted. Dan dari berbagai patogen yang ditemukan, salah satu yang menarik perhatian adalah E. coli, karena E. coli merupakan kuman yang paling banyak, salah satu yang paling banyak menyebabkan diare pada anak. Dalam tabel 18, relative abundance kuman E. coli itu lebih banyak ditemukan pada sumber air sunyi, pada anak yang minum dengan sumber air dari sumur, tidak mencuci tangan sebelum makan, atau tidak mencuci tangan sesudah defekasi. Meskipun ini tidak berbeda bermakna, mungkin karena keduanya terpapar pada sumber air yang sama-sama tercemar. Nah, saya tidak membaca pendapat atau usulan Promofeta dalam rekomendasi, dan saya mengerti bahwa Promofeta ini berasal dari program studi ilmu gizi. Namun karena program gizi ini merupakan bagian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ini merupakan salah satu hal yang penting, saya pikir, dalam hal menata laksana anak secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Promofeta mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Hartono Gunardi, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengenai asupan makanan, terutama dari sisi protein, terkait dengan kandungan dari bakteri yang bersifat patogen. Untuk di sini dari hasil penelitian ini yang menarik adalah bahwa untuk tingkat kecukupan protein baik pada kelompok yang sakit maupun non sakit ini sudah berada pada kategori cukup dari sisi kuantitas. Tapi kalau kita tadi bedah kembali bahwa dilihat dari protein hewani, rasio yang terhadap protein yang nabati ini relatif kecil, meskipun ada kecenderungan bahwa pada anak yang sakit ini lebih rendah rasionya dibanding dengan anak yang non sakit. Terkait dengan fermentasi dari protein, dan dilihat dari hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang berkorelasi positif antara protein dengan salah satu mikrobiota patogen. Dalam hasil penelitian saya ini adalah Biopila Group gitu ya. Dan korelasi positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asupan protein, maka kemungkinan untuk kelimpahan dari mikrobiota yang bersifat patogennya menjadi meningkat karena korelasinya positif. Tapi untuk yang daging ini, apakah kemudian menjadi dilarang gitu ya untuk dikonsumsi? Saya rasa tidak begitu, Prof. Jadi bahwa selain dari sumber, bahwa cara pengolahan, kemudian cara memasak dalam hal ini
dengan makanan yang belum matang. Jadi bakteri patogen sesuai dengan dia kemudian sifatnya yang dia tidak tahan pada suhu tinggi akan mati ketika dimasak dengan suhu yang benar. Jadi daging ini tetap dianjurkan sebagai salah satu sumber protein hewani yang baik dan apalagi sebagai kandungan sumber zat besinya, asalkan kemudian cara pengolahannya, kemudian cara pemasakannya ini sesuai dengan suhu yang dianjurkan, sehingga untuk meminimalisir dari kandungan bakteri patogen yang ada di dalamnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua terkait bahwa bakteri patogen pada anak yang sakit memang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang non sakit, dan pada E. coli dalam penelitian ini memang jumlahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pada anak yang sakit dibandingkan dengan anak non sakit. Tapi secara statistik ini perbedaannya tidak signifikan. Tapi kita juga harus melihat bahwa E. coli ini merupakan salah satu bakteri patogen yang tentu saja memerlukan perhatian, meskipun misalnya secara statistik ini tidak berbeda nyata, tapi tetap juga harus menjadi perhatian. Dan di sini kenapa ya seperti yang disampaikan, kenapa mungkin tidak berbeda nyata, karena relatif menggunakan sumber yang sama, baik itu untuk yang tadi air minumnya, meskipun pada yang anak yang sakit ini lebih banyak air kemasan isi ulang, kemudian untuk penggunaan air sumurnya juga lebih banyak dibandingkan dengan anak non sakit, gitu ya. Dan ya rekomendasinya adalah bahwa untuk tingkat kebersihan seperti tadi untuk kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, kemudian juga dalam penggunaan air minum mungkin dimasak dengan baik. Kalau misalnya karena untuk masak ini kan menggunakan air dari sumur, itu harus proses pemasakannya dilakukan sebaik mungkin agar masakannya dimasak ini matang. Kemudian hal ini juga mengindikasikan bahwa pada anak yang stunted, meskipun relatif lebih banyak bakteri patogennya, tapi juga masih punya potensi bakteri yang bersifat baik. Begitupun sebaliknya pada anak yang sakit, meskipun sebagian besar pelimpahannya adalah yang bersifat non patogen, tapi ada yang ternyata punya potensi patogen. Jadi Oke, terima kasih. Saya persilakan pendapat berikutnya Dr. Pradana-Sari Widiawati Sanyoto, MSc CMFM Spesialis KKLP, mengungkapkan pertanyaan atau sambungan. Terima kasih Profesor Dr. Eni sekali. Saya sebagai penguji juga mengucapkan selamat kepada Romo Penda Ibu Ratnayani, karena saya mengikuti sejak pertama kali Romo Penda mengajukan proposal penelitian ini, dan terus terang pada saat itu saya dalam hati meragukan untuk dapat menemukan sampel sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi ternyata saya menemukan sampel sesuai dibutuhkan, apalagi itu agak mengkhawatirkan karena bisa menemukan 20 anak stunted dalam satu RW dan 20 yang sebetulnya hampir stunted, walaupun tidak di RW yang lainnya di Jakarta, di tengah-tengah kota metropolitan di sekitar kita. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal ini? Terima kasih. terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Danasari Widiawati Sanyoto, MSc CMFM Spesialis KKLP. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, betul dok, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat ini di sini terlihat bahwa dalam penelitian ini meskipun mereka berasal dari wilayah yang kumuh, tetapi ketika perilaku hidupnya bisa bersih, kemudian juga sanitasinya juga baik, bahwa ternyata memiliki komposisi mikrobiota yang berbeda, padahal mereka berasal dari lingkungan yang sama. Dan mengenai bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan
kepada masyarakat, maka kemudian itu harus disesuaikan dengan bahasa mereka, gitu ya. Tidak kemudian tidak mungkin ketika saya berbicara ini karena harus cuci tangan karena bakteri Clostridium ini, mungkin mereka tidak akan paham, dan jadi lebih dengan menggunakan bahasa setempat yang bisa dipahami oleh masyarakat lokal, oleh masyarakat awam. Dan juga untuk di level masyarakat kita tidak bisa memungkiri juga peran dari kader. Peran dari kader ini sangat besar fungsinya di masyarakat, dan itu saya rasakan juga ketika mengambil data penelitian itu sangat besar bantuan dari kader. Yang kader ikut kemudian turun mengantar ke rumah anak yang menjadi subjek gitu. Jadi peran dari kader ini yang tidak boleh kita kesampingkan. Jadi sebagai bagian paling dekat dengan masyarakat adalah kader, yang kita bisa kemudian menerjemahkan dari apa yang kita sudah lakukan ini melalui kader. Melalui kader kemudian kader bisa sama-sama menyampaikan kepada masyarakat. Biasanya dengan mendengar langsung dari kader yang ada di lingkungan tersebut, mereka lebih percaya, gitu ya. Kemudian juga tentu saja di level berikutnya adalah dari Posyandu, yang kita juga bisa bekerja sama memberikan penyuluhan ketika dilakukan Posyandu, dan saat ini juga untuk Posyandu kan sudah berjalan kembali. Dan tidak lupa juga bahwa di level tersebut juga ada puskesmas yang kita juga bisa bekerja sama juga dengan level puskesmas, terutama untuk yang bagian gizinya. Jadi untuk menjelaskan kepada masyarakat ini diperlukan peran-peran lain, ya, terutama dari sisi kader yang lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih. Dari Ratna ini bisa menjelaskan potensial mekanisme apa yang mungkin ada dulunya dari studi yang saudari Ratna ini lakukan, dan sekiranya mendapatkan kesempatan mendapatkan grant penelitian misalnya untuk studi postdoc, apa sih kira-kira research line atau research question atau hypothesis yang akan saudari ajukan? Terima kasih atas pertanyaan. Yang terhormat Dr. Insinyur Umi Fahmida, MSc, perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, Ibu, terkait dengan asupan dan mikrobiota ini dari hasil penelitian bahwa untuk asupan tidak hanya zat gizi makro, tapi juga zat gizi mikronya juga berkaitan dengan komposisi mikrobiota. Mengenai bagaimana kemudian potensinya dalam penelitian ini juga dilakukan analisis enterotype. Enterotype ini merupakan suatu teknik bioinformatika untuk menentukan identitas dari suatu subjek, apa bakteri pencirinya. Dan dari hasil penelitian terlihat bahwa pada kedua kelompok ini didominasi oleh enterotype tipe Prevotella, yang dimana bahwa tipe Prevotella ini didominasi oleh bakteri-bakteri yang bisa mencerna atau mensintesis dari karbohidrat yang berasal dari nabati. Dan ini kaitannya tertarik, yang salah satu yang menarik dari hasil penelitian ini bahwa dari sisi asupan protein, jumlah secara kuantitas, secara jumlahnya ini kategorinya sudah cukup, tapi kenapa kemudian masih ada anak yang sakit, gitu ya. Sementara dari sisi, karena selama ini protein ini berfungsi sebagai sumber pertumbuhan, gitu, fungsi utamanya. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi enterotype ini, di mana untuk enterotype pada subjek dalam penelitian ini untuk tipe yang mencerna protein, yaitu tipe Bacteroides, ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tipe Prevotella. Artinya kemungkinan bahwa protein yang jumlahnya tinggi atau di atas kecukupan ini menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena komposisi mikrobiotanya yang tidak mendukung. Bisa jadi seperti ini dan bisa jadi seperti itu, dan ini juga menjadi salah satu yang saya rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya, bahwa mencoba untuk dilakukan intervensi sesuai dengan tipe
tipe dari enterotype-nya gitu. Ini dari enterotype tipe P, kemudian dicoba diintervensi dengan makanan-makanan yang memang disukai oleh bakteri tipe P ini, dan kemudian bisa kita lihat apakah kemudian ada perbaikan dari sisi status gizi. Dalam hal ini adalah kejadian stuntingnya, apakah kemudian mengalami perbaikan dan tinggi badan dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu ketertarikan saya untuk studi selanjutnya. Terima kasih. Nah, topik besarnya adalah stunting. Apakah ada kampanye atau rekomendasi yang dapat kita berikan untuk anak-anak agar tercegah dari stunting dengan memperbaiki gar mikrobiotanya? Bagaimanakah hal apakah yang perlu jadi perhatian baik dari segi lingkungan maupun dari segi zat-zat gizi yang dapat dikonsumsi? Karena kita tahu selama ini untuk gar mikrobiota seringkali yang dikampanyekan hanya fiber atau serat. Demikian. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Diana Sunardi, MDies, spesialis gizi klinik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Saya kaitkan dengan hasil dari penelitian ini, di mana salah satu yang kemudian kenapa saya melakukan penelitian di daerah Kumuh di area yang sama adalah harapannya bahwa hasil dari penelitian ini bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu yang memiliki anak stunting, bahwa ternyata di tetangganya itu bisa loh anaknya juga memiliki status gizi yang baik. Nah, ini yang kemudian mencoba untuk kami ungkap gitu, apa kemudian sebenarnya yang kemudian kira-kira membedakan antara anak yang sakit dan sakit. Dan kalau dilihat dari hasil penelitian ini, kaitannya dengan mikrobiota, bahwa ini dipengaruhi tidak hanya oleh asupannya, mungkin sama ini bahwa anak sakit ini karena kekurangan makanan dan sebagainya, tapi ada faktor lingkungan yang tidak jauh-jauh gitu ya, yang terkait dengan kebiasaan sehari-hari, yaitu mengenai bagaimana juga riwayat memberikan ASI eksklusif, kemudian juga riwayat kelahiran, kemudian bagaimana kebiasaan personal hygiene dalam hal ini mencuci tangan sebelum makan, kemudian bagaimana menggunakan sumber air minum yang ada. Ini ternyata hal yang tidak jauh dari kebiasaannya, yang kemudian inilah yang perlu kita galakan kembali gitu ya, bagaimana pentingnya seorang ibu ini memberikan ASI eksklusif pada bayinya pada saat berusia 0 sampai 6 bulan. Karena dari hasil penelitian, meskipun anak itu sudah melewati usia 2 tahun, ternyata memiliki kelimpahan dari sisi mikrobiota yang berbeda. Yang ini yang perlu kita tanamkan lagi, perlu kita mulai dicerahkan lagi gitu ya kepada masyarakat, kepada pendengar Dewan Kader tentu saja, bagaimana supaya kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama mungkin selama ini sudah mulai berkurang semangat untuk memberikan ASI eksklusif dengan mungkin ibunya bekerja dan sebagainya, atau mungkin faktor lain, tapi ini yang perlu kita kemudian galakan kembali. Kemudian dari sisi juga kebiasaan personal hygiene, yang ini yang perlu kita selalu ingatkan gitu ya, meskipun sepertinya hal yang sepele ketika mau makan tidak ini ya, tangannya tidak dicuci dulu, tapi ternyata secara hasil itu tuh berpengaruh terhadap keberadaan dari mikrobiota patogen yang mungkin mulai semangatnya itu mulai turun lagi. Kita coba tingkatkan kembali gitu ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari personal hygiene, mencuci tangan, kemudian mengolah air itu supaya bisa dimasak dengan baik, itu menjadi hal yang penting untuk diingatkan kembali kepada masyarakat. Kemudian kalau dari sisi asupan zat gizi, yang perlu kemudian kita ingatkan kembali adalah bagaimana pola makan yang seimbang. Jadi harus ada keseimbangan antara baik itu yang terutama yang makronutrien, baik itu sumber protein, tapi kita juga tidak bisa melupakan makronutrien yang lain, yaitu karbohidrat dan juga lemak. Karena dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pada anak yang stunting maupun stunting, meskipun punya
pertanyaan yang terhormat Dr. Fadilah MSI, perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Penelitian ini untuk analisis mikrobiotanya adalah menggunakan whole genome sequencing. Jadi semua bakteri dari mulai level filum sampai level spesies ini dapat dianalisis. Dan dari hasil analisis untuk linear discriminant analysis effect size atau LABSE ini terlihat bahwa ada bakteri yang secara statistik memang tidak signifikan, tapi juga ada perbedaan mikrobiota yang secara statistik juga signifikan. Untuk yang tidak signifikan ini adalah untuk yang Bifido, kemudian Lactobacillus, Enterococcus, dan E. coli. Sementara untuk beberapa bakteri lainnya yang juga cukup banyak, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok. Dan kalau dirangkum bahwa pada anak yang sangit ini pelimpahan mikrobiota yang bersifat patogennya lebih banyak. Contohnya yang tadi disebutkan ini adalah Mitsuochela dari level genus. Tapi pada level spesies juga terdapat bakteri patogen lainnya, yaitu Providencia alcalipasiens. Dan memang tadi Aloprepotella. Kalau saya melihat di sini bahwa pada anak yang sakit tidak semuanya kemudian bakterinya patogen. Dia tetap masih punya potensi pelimpahan untuk bakteri yang patogennya. Jadi masih punya potensi untuk bisa diperbaiki. Terus kemudian mengenai Mitsuochela dan kemudian Providencia alcalipasiens ini memang berdasarkan yang literatur yang kemudian saya temukan bahwa Mitsuochela ini terkait dengan penyakit EED. Ini kaitannya dengan EED, artinya dengan lingkungan gitu ya yang tidak bisa dijaga dengan baik, dan ini terlihat gitu bahwa memang di lingkungan yang kumuh ini memang relatif sanitasi dan sanitasinya lebih jelek gitu ya. Ini kaitannya dengan yang stunted. Kemudian untuk satu lagi untuk yang bakteri yang bersifat patogen lainnya yang tidak bisa kita juga pungkiri adalah Providencia alcalipasiens. Berdasarkan literatur yang saya temukan bahwa Providencia ini berkaitan dengan kejadian diare. Jadi bahkan pada Providencia ini juga pernah menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa, kejadian diare pada saat itu di Jepang dan juga di Kenya pada tahun 1900-an akibat dari kejadian luar biasa akibat dari Providencia ini. Yang mungkin ini perlu kita waspadai karena secara statistik ini berbeda nyata antara yang sakit dengan non sakit. Yang mungkin ini menjadi salah satu hal juga yang menyebabkan kenapa pada anak yang sakit ini kemudian menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dan dari hasil penelitian ini secara angka bahwa pada anak yang sakit ini dia tingkat kejadian sakitnya ternyata lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang non sakit. Terima kasih. Terkait ini mungkin tadi sudah sebagian saya sampaikan juga mengenai enterotype ini terkait dengan pertanyaan dari Bu Umi bahwa enterotype ini ternyata juga mempengaruhi respon seseorang terhadap asupan makanannya. Jadi orang yang punya enterotype yang berbeda akan merespon berbeda terhadap makanan yang diberikannya. Antara orang yang punya enterotype tipe B dengan enterotype tipe P akan berbeda ketika diberikan makanan yang sama. Ini yang kemudian saat ini sedang dikembangkan juga enterotype ini kaitannya dengan personalized nutrition. Terima kasih. Untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Saudara-saudara